Iya, Listener, kembali lagi di Senin Inspirasi Self Revolution Power masih bersama dengan narasumber kita Askar Al Makassari. Beliau adalah genius motivator. Tadi udah dijelasin kenapa bisa disebut genius motivator karena sering menyebut genius. Ya, you is genius. You is genius. Oke, tadi sebelum jeda iklan saya sempat menyinggung gimana sih caranya kita kemudian, karena kan ada 4 poin nih untuk self revolution power ini. Ada 4 poin. Poin pertama adalah menemukan jati diri. Nah, gimana sih caranya itu supaya kita menemukan jati diri kita sebenarnya? Karena kan banyak nih yang saat ini mungkin belum mengetahui jati dirinya, sehingga nanti hari ini dia menjadi siapa, hari ini dia menjadi apa gitu. Besok dia masih bingung nih, galau. Saya sebenarnya, iya, saya sebenarnya pasnya di mana sih? Ya, gitu. Belum menemukan jati diri. Kalau Mbak sendiri? Saya sudah menemukan jati diri saya. Oke, syukurlah kalau gitu. Gimana sih caranya nih Kak untuk kita menemukan siapa sih sebenarnya jati diri kita? Oke, jadi simpelnya adalah memang setiap orang itu harus melakukan kontemplasi. Meredungkan dulu. Ya, mungkin ada orang ke gunung, ya, ada mungkin orang ke pinggir laut. Ya kan? Ke pinggir ya, jangan ke tengah laut ya. Jangan ke tengah laut, tenggelam nanti kan gitu. Atau mencari tempat yang membuat dia lebih tenang untuk merenungkan siapa dirinya. Bahkan dulu seorang filosof bernama Socrates itu masuk ke dalam gua untuk mau mengenal dirinya. Tapi sebenarnya simple. Ya, ini salah satu tips saya yang saya berikan. Saya kemarin tahun 2018 membuat namanya Personality Quadrant. Ya, jadi ada 4 kepribadian manusia di dunia. Ya, nah itu diambil dari golongan darah. Mbak Priscilla, golongan darahnya apa? AB, Pak. AB, gitu ya. Nah, jadi ada 4 golongan darah, ya kan? Tidak ada yang kelima. Ya kan, gitu. Iya. Oke. Kalau 5 mungkin golongan mungkin ningrat kali ya. Oh iya, beda ya. Ada zombie juga. Oke. Ya, jadi ada golongan darah, ya saya mulai dari golongan darah B dulu ya, gitu. Jadi golongan darah B ini adalah tipikal orang yang bisa menjadi seorang leader. Nah gitu, kalau stylenya style Amerika, gitu ya. Nah dia ini adalah orang yang extrovert, orang yang ekspresif keluar gitu. Dan ini kalau Anda golongan darah B, Anda harus explore ke situ. Iya, jadi cara menggalinya ke situ dulu, mengetahui saya golongan darah ini dan apa sebenarnya potensi dan karakter saya yang terbaik. Itu yang kemudian digali, walaupun ini panjang ceritanya, ya nanti melalui coaching baru bisa dijawab. Betul. Itu. Nah kemudian ada orang golongan darah O. Nah golongan darah O ini tipikal orang yang bisa menjadi seorang inspirator atau motivator. Kenapa? Karena dia suka mendorong orang, mensemangati orang gitu. Dan dia termasuk orang juga yang senang berhubungan dengan manusia, ya ekstrovert lah, ya. Nah terus terang Mbak Presiden nggak masuk di sini ya? Nggak masuk banget ya. Kan lucu juga kan sebenarnya ya. Berarti sebenarnya ekstrovert ini harusnya duduk di situ ya? Iya benar. Gitu. Nah kemudian dan ini banyak orang gaya Italia gitu istilahnya. Gaya Italia itu orangnya yang suka memberikan support kepada orang lain. Ya? Oh Italia. Nah kemudian ada golongan darah AB. Nah, golongan darah AB ini unik. Ini tipikal Indonesia banget. Waduh. Ya, tipikal Indonesia banget. Kenapa? Karena dia adalah orang yang selalu memberikan yang terbaik dalam bekerja. Jadi tipikal pekerja ulet. Dia kalau dikasih kerjaan, dia habis babat itu. Habis. Iya itu benar itu. Jadi betul-betul pekerja keras gitu ya. Ya itu luar biasanya itu. Jadi tipikal worker. Nah kemudian dan ini adalah introvert. Sebenarnya dia alaminya tertutup, ya. Tapi kalau lingkungan bisa dia masukin lebih bagus, dia akan berubah lebih ekstrovert, ya. Termasuk Mbak tadi AB. Nah, iya AB, benar ya. Kan? Ini seru nih, karena golongan darah saya nih. Ya golongan darah AB ini ya. Jadi golongan darah AB ini saya bilang tadi extrovert, ya introvert dan tipikal orang yang pekerja keras. Iya betul. Kan? Jadi semangat dalam bekerja, begitu ya? Ya semangat banget saya. Ya kemudian yang terakhir ya golongan darah A. Nah golongan darah A ini tipikal orang yang suka mengamati dan mengawasi di sekitar dia.
termasuk temannya dikepoin. Oh iya. Gitu ya. Kayaknya si A ini iya. Kayaknya si A ini agak sedikit Carlota ya. Iya. Benar, ada gitu-gitunya gitu kan. Suka nyari tahu gitu. Tapi kelebihan itu yang bisa dieksplor gitu kan. Iya, jadi Anda harus kenali karakter Anda, sifat Anda, dan itu akan menjadi suatu keunggulan buat Anda yang belum tentu orang lain punya. Nah, tapi ini tipikal seperti orang Jepang kan, gitu. Orang Jepang itu kalau disuruh ngawas luar biasa itu ya, sangat ketat, sangat analitis ya, sehingga ini yang kemudian harus dikembangkan ke depannya. Jadi dari situ akan kelihatan kita itu siapa dan akan mengarah kemana. Walaupun sebenarnya ini masih lebih dalam sebenarnya akan kita gali, tapi sekilas seperti itulah, ya, gambaran awal sifat dan karakter manusia yang akan membawa dia kepada siapa sesungguhnya dirinya. Nah, ini agak panjang. Kenapa? Karena untuk menemukan siapa kita itu ada beberapa elemen, termasuk harus menemukan yang namanya passion, hasrat terdalam kita tuh harus ditemukan. Apa sih hasrat terdalam kita? Kemudian mission kita, apa misi kita ada di muka bumi ini gitu. Nah, ya kan? Kemudian vocation, ya, apa yang menjadi keahlian kita. Gitu ya, yang kita harus lakukan. Kemudian profession, untuk apa dan bagaimana kita bisa dibayar mahal. Gitu. Ini harus menyatu dan bergabung menjadi purpose of life. Gitu. Kalau dia bergabung keempatnya, itu tidak mudah kan? Iya. Gitu. Nah, ini secara belum terlalu dalam nih ya. Ini kayaknya masih di atasnya. Tapi sedikit banyaknya kita sudah mulai gitu ya. Pertama dari golongan darah dulu. Kita udah bisa menilai diri saya. Berarti saya dengan golongan darah saya ini adalah tipe seperti ini. Jadi mungkin dalam pekerjaan kita sudah bisa. Saya mungkin bekerjanya jadi harus lebih keras lagi karena memang saya adalah tipe pekerja keras. Iya. Jadi kalau misalkan lagi nih tipe suka tahu, berarti saya harus lebih banyak lagi membaca. Iya. Lebih banyak lagi belajar. Tapi ada beberapa juga ini yang menilai karakternya atau mencari jati dirinya itu melalui zodiak. Boleh juga. Boleh juga tuh. Jadi, bukannya zodiak itu cuman karangan aja yang dibuat gitu, tapi tidak ada. Jadi zodiak itu dibangun atau astrologi itu, ya, itu juga melalui sebuah riset, gitu kan? Ya, walaupun mungkin secara alami itu ditemukan oleh orang dari China, ya, atau dari Tiongkok ya, gitu. Makanya Nabi sendiri mengingatkan ya bahwa carilah ilmu sampai ke negeri China, ya. Karena kenapa orang Cina itu sangat gampang membaca karakter orang dan mampu menciptakan yang namanya zodiak, astrologi itu misalnya, ya kan? Dan itu juga bisa. Jadi berbagai macam cara orang bisa lakukan. Tapi yang paling cukup kuat, yang saya katakan tadi, kembali ke golongan darah Anda sendiri, gitu. Itu yang paling kuat. Gitu. Bahkan sekarang kan ada macam-macam teknologinya, ada Stephen, ada Japo, itu pakai sidik jari aja, itu bisa muncul semua tuh. Karakternya. Tapi untuk lebih tajamnya lagi harus self revolution power. Harus ya. Nah, itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua tadi mengenai apa itu, Kak? Ya, self decision. Mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan yang tepat. Nah, gimana sih sehingga kita ini sepertinya udah benar nih yang saya lakukan. Gimana supaya kita nggak ragu-ragu pada saat kita mengambil keputusan? Iya. Jadi kalau kita udah melihat potensi kita secara jelas, itu sangat gampang dan mudah kita mengambil sebuah keputusan. Persoalannya, terkadang kita masih remang-remang. Ya betul. Ya kan, masih kabur nih tentang diri kita. Bahkan ada pada saat tanya, golongan darahmu apa? Waduh, saya belum tahu. Berarti kamu ke PMI dulu dong. Ya kan? Itu problem kan? Problem juga kan gitu. Jadi itu dulu yang harus kita cari gitu. Termasuk ya mungkin kamu lahir tanggal berapa, bulan berapa, kamu cocoknya di air atau di gunung. Itu kan salah satunya. Hokinya di mana ya? Gitu kan gitu. Tapi dari berbagai pertimbangan-pertimbangan itulah kemudian ya kita mengumpulkan itu untuk kita jadikan bahan mengambil decision. Ya, itu tidak mudah gitu. Seperti dengan saya menjadi motivator awal itu tahun 2010. Dan itu setelah saya menganalisa diri saya dari berbagai sisi. Saya ini mau jadi apa sebenarnya gitu. Karena saya bisa di sini, bisa di situ, bisa di mana-mana gitu. Tapi saya mencari the best of me. Apa yang terbaik bagi saya.
yang bisa membuat orang mengenal saya dan mengenang saya. Dan akhirnya saya terjun ke dunia motivasi. Ketika saya berkenalan dengan seorang motivator muda nomor 1 di Asia, namanya Bung Chandra. Jadi saya terima kasih kepada Bung Chandra, dimanapun Anda berada, Anda menginspirasi saya ketika saya mengundang Anda ke kota Makassar. Gitu. Ya dari situ awal gitu kan. Jadi kita mencari apa dan bagaimana kita dalam keseharian kita, bahkan kalau perlu kita tarik ke belakang. Apa yang paling kita suka? Apa yang kita paling senangi dan apa yang membuat kita tertantang dalam kehidupan kita. Itu adalah menjadi awal mula untuk Anda mengambil sebuah keputusan. Itu karena tidak mudah. Saya menjadi motivator awalnya tidak ada setuju. Ya. Apaan sih jadi motivator? Iya. Iya. Ini duitnya pasti dikit deh ya kan. Belum jelas kan Belum gitu. jelas. Iya kalau ada yang manggil, kalau nggak ada gimana? Iya gimana dong, kan? Ya kan? Itu banyak begitu. Iya. Tapi itulah kemudian. Jadi apa yang Anda percaya, itulah Anda akan dapatkan. Yes. Iya kan? Nah, jadi saya percaya itu dan kemudian saya menjalaninya dan alhamdulillah saya sangat bersyukur. Orang-orang penting di Kota Makassar khususnya itu membackup saya. Gitu, melakukan berbagai rangkaian bahkan termasuk ya bagian dari toko-toko Sulawesi Selatan yang sudah di level nasional itu memberikan support kepada saya dan saya semakin semangat untuk menjalaninya dan sampai hari ini muncul yang namanya Ikatan Motivator Sulawesi, The Indonesia Motivator Community. Akhirnya itu setelah mengetahui jati dirinya, membuat keputusan yang tidak ragu-ragu karena itu tadi sudah ada pegangan bahwa saya memang cocoknya di sini, saya pasnya di sini. Itu ada banyak berbagai pertimbangan. Baik, sebelum kita lanjut lagi di poin yang ketiga ini tadi ada seru sekali juga yang mengenai setelah saya udah bekerja, saya menyenangkan orang tua saya, teman-teman saya, kantor saya. Apakah saya sudah bahagia? Itu kan kita nggak tahu kita bahagia atau enggak. Untuk seluruh smart listener yang mau bergabung bersama dengan kami, mungkin mau mengajukan pertanyaan atau mungkin akan memberikan komentar, kami nanti akan memberikan hadiah berupa voucher. Nah ini dia voucher, boleh ikutan ya VIP, boleh ikutan Self Revolution Power yang diadakan oleh Kak Askar Al Makassar ini. Jadi silakan yang mau bertanya melalui YouTube dari Smart FM Makassar, nanti akan saya bacakan. Baik, kita kembali lagi ke poin yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga tadi itu Kak mengenai self development. Ya. Jadi inilah kemudian menjadi area dan arena para motivator, coach, trainer bermain. Gitu ya. Jadi ada orang bilang NLP ya kan, Neuro Linguistic Programming. Gitu. Bagaimana mengolah saraf kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Ada juga hipnosis, hipnoterapi, gitu kan. Nah, jadi berbagai macam teknologi self development itu dimunculkan ke permukaan ya untuk membantu kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Problemnya adalah itu diawali dari tadi self discovery dulu, kemudian self decision dan self developmentnya enak. Nah makanya terus terang saja saya bilang banyak orang ikut seminar, training, workshop, terkadang dia semakin bingung. Kenapa? Karena dia belum menemukan siapa dirinya, kemudian ikut seminar, ikut workshop, ikut training, yang terkadang itu bukan dirinya gitu. Jadi dia hanya menghabiskan waktu dan biaya dan tenaga di situ. Walaupun sebenarnya tidak harus dia ikut di situ sebenarnya. Ya, kalau dia sudah diawali dari 2D tadi, dua self discovery dan self decision, maka self developmentnya akan semakin kencang. Begitu. Contohnya Cristiano Ronaldo. Ya, Anda masukkan dia di kolam renang, kira-kira jadi bintang nggak? Kan nggak mungkin. Enggak. Ya kan gitu toh. Michael Jordan, Anda bawa ke lapangan bola, bisa nggak jadi bintang? Enggak dong. Nggak mungkin kan gitu. Karena bukan daerahnya, bukan wilayahnya gitu. Nah, self development bisa berhasil kalau kita on the track. Ya, seorang Habibie, ya misalnya, beliau adalah seorang ahli pesawat, suka pesawat, dan dia memang diterjunkan di dunia teknologi. Maka dunia mengakui dia menjadi ahli dan pakar pesawat. Nah itu yang kita cari gitu. Jadi self development yang dibutuhkan adalah orang yang sudah menemukan tracknya, dan itu yang kemudian akan membawa dia mencapai dan meraih kesuksesan.
minimal dia menjadi bintang di Makassar. Ya kan begitu Iya kan? benar. Iya, apalagi kalau dia bisa jadi bintang di Indonesia, bahkan di Asia, bahkan di dunia. Gitu. Nah itu. Oke. Nah tadi sempat juga ada kita memberikan contoh. Belum tentu itu orang yang bekerja, dia sudah bekerja untuk kantornya yang terbaik, dia udah bekerja untuk orang tuanya, untuk saudaranya, untuk koleganya dan lain sebagainya yang terbaik. Tapi belum tentu itu terbaik untuk dirinya. Iya, kenapa bisa terjadi hal seperti itu dan apa yang kemudian harus kita lakukan kalau kita berada dalam posisi itu? Gitu. Jadi banyak sekali orang terutama yang masih kuliah nih ya, gitu, memasuki jurusan yang belum tentu dirinya yang sesungguhnya. Ya, dan ini kan menjadi problem sekali gitu. Artinya makanya kita harus kembali ke self discovery, gitu. Anda harus mencari coach, mencari pembimbing, mencari orang yang bisa membantu Anda untuk menemukan diri Anda yang sesungguhnya. Seperti diri saya keliling belajar, saya keliling bertanya, saya keliling untuk mengeksplorasi diri saya. Saya ini hebatnya di mana gitu. Gitu. Karena kalau Anda belum menemukan itu, maka terus terang saja akan ada kehampaan yang Anda miliki. Gitu. Anda berhadapan dengan orang dan orang melihat Anda sungguhnya itu belum Anda yang terbaik. Tetapi kalau itu memang betul-betul on the track, maka saya katakan Anda akan meraih kesuksesan, keberhasilan jauh lebih mudah dan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Nah itu, jadi harus kembali untuk mengenali diri kita. Gitu. Jadi self developmentnya akan betul-betul berhasil dan sukses kalau Anda berada di track yang tepat. Oke. Berarti untuk ukuran kebahagiaan atau keberhasilan ataupun kesuksesan itu bukan dengan apa yang prestasi, bukan apa yang kita raih yang bisa dilihat orang ya. Karena bisa saja kita merasa ini hartanya udah banyak, tapi dia selalu merasa saya nggak berhasil. Tapi ada juga orang yang hidupnya sederhana, tetapi dia memiliki kepuasan di dalam dirinya, itu sudah dikatakan berhasil berarti ya. Iya, jadi kalau Anda menemukan yang saya katakan tadi, the best of you, ya, yang terbaik dari dirimu, maka Anda akan hidup itu dengan penuh makna, dengan penuh nilai gitu. Dan Anda apapun yang terjadi, Anda tidak galau lagi gitu. Betul, kan Anda akan terus melaju dan orang akan melihat Anda menjadi bintang dalam kehidupan. Dan mendengar yang lain. Wow, bagus sekali ya, sangat menarik sekali perbincangan kita ini. Saya juga senang sekali akhirnya bisa ngobrol mengenai diri sendiri untuk menemukan diri sendiri. Oke, baik Smart Listener, kami akan segera kembali dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk di YouTube Smart FM Makassar. Nanti akan saya bacakan dan akan dibahas langsung oleh Kak Askar Al Makassari. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetap terus di Senin Inspirasi. Kami akan